Ya, Bapak Ibu, pada pokok bahasan di hari kelima ini masih berkaitan erat dengan topik pluralisme agama. Kita secara khusus membahas mengenai menilai pluralisme agama. Setelah 4 hari kita belajar, memang tidak cukup. Karena topik ini sebagaimana yang saya sudah sampaikan, walaupun sebenarnya seperti pohon yang sedang layu, tetapi pandangan-pandangan yang serupa itu bermunculan di sekitar pandangan ini. Jadi dengan mengetahui induk pemikiran pluralisme agama ini, kita akan mengetahui juga anak-anak pemikiran yang tumbuh subur di sekitar pandangan ini. Nah, setelah 4 hari kita belajar, tentu sekali lagi saya katakan masih sedikit lah, kita belum mempelajari apa yang seluruh buku yang saya tulis, semua pembahasan di buku saya belum kemukakan. Namun setidaknya Bapak Ibu juga sudah mempunyai pandangan atau pendapat, dan juga dari interaksi serta presentasi Bapak Ibu, saya pikir kita mencukupkan diri dulu untuk hari ini sesuai dengan kurikulum. Kita cukupkan, bukan berarti kita selesai. Sebagaimana saya kemukakan tadi malam, kita tidak bisa berhenti mempelajari pandangan ini dan pandangan serupa ini. Ya, karena itu juga dengan bermodalkan buku yang kita sudah baca, termasuk buku yang saya tulis, mari kita menilai pluralisme agama. Kita awali dulu dengan membaca satu bagian Alkitab. Itu kita akan tutup dengan, karena sudah terbiasa kita mengawali pembahasan dengan membahas satu bagian Alkitab, tapi ini saya sengaja pada akhir. Nah, dari semua pembahasan kita selama 5 hari, dan berdasarkan buku Teologi Abu-Abu, pluralisme agama yang saya tulis sejak 19 tahun silam, kita sering menemukan kecenderungan pluralis, ya, kecenderungan kaum pluralis dengan pluralisme agama mereka adalah sebagai berikut. Ini penilaian kita. Ya, satu, saya menilai mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang cenderung berlaku munafik, bersikap munafik. Kenapa? Kepada agama-agama lain, mereka berwajah bersahabat. Mereka rela melenturkan teologi mereka, mereka rela membuat lunak pandangan teologi mereka sendiri sebagai orang Kristen atau teolog Kristen. Mereka membuat lunak, lentur teologi mereka, sehingga teologi mereka elastis dan dapat bersahabat dengan orang-orang beragama lain, dan bahkan berdialog dengan teolog-teolog agama-agama lain. Nah, dan di sini Bapak Ibu, karena mereka tidak, tapi persoalannya mereka tidak menganut agama-agama tersebut, namun mengakuinya. Ini yang juga Pak Yosef tekankan tadi malam. Bersandiwara, mereka mengatakan ada kebenaran di agama-agama lain. Tetapi mereka masih berkutat pada kubu agama mereka sendiri, yaitu Kristen. Dan bahkan mereka menjadi pengajar agama Kristen, pengajar Alkitab, ahli Perjanjian Lama, ahli Perjanjian Baru. Tetapi mereka tidak konsekuen dengan pernyataan mereka bahwa ada kebenaran Allah di agama-agama lain. Nah, kenapa tidak juga ke agama lain? Maka saya mengatakan mereka berlaku munafik. Di antara orang Kristen, mereka juga tidak berani menyampaikan kebenaran agama-agama lain yang mereka pelajari, yang mereka ketahui. Mereka tidak menyampaikannya. Ya, misalnya doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin pembenaran menurut agama lain. Kenapa mereka tidak sampaikan ke dalam? Nah, ini yang namanya dua wajah. Wajah internal, yaitu wajah Kristen, dan wajah non-Kristen. Nah, ini yang saya katakan bahwa mereka bersikap munafik. Lagi pula, dalam khotbah-khotbah mereka,
Saya tidak pernah mendengar mereka berkhotbah kecuali ceramah atau seminar dengan topik pluralisme agama. Mereka bicara apa adanya pandangan-pandangan agama lain. Namun, sebagai pendeta jemaat, mereka penganut pluralisme agama, mereka menyampaikan khotbah. Saya tidak pernah mendengar mengenai pandangan kebenaran agama-agama lain. Nah, ini namanya kenapa mereka menutup diri atau mereka bersandiwara di mimbar-mimbar. Mereka tidak pernah membahas apa yang mereka agung-agungkan dari pluralisme agama mereka yang mereka hidupi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi yang mereka acungi jempol, yaitu pluralisme agama. Dan mereka memikirkan itu, mereka memperjuangkan itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, katakanlah hari Sabtu mereka rehat atau istirahat, hari Minggu mereka mengkhotbahkan yang mereka tidak hidupi, yang mereka tidak pikirkan hari Senin sampai hari Jumat. Oke, itu yang pertama. Mereka tidak melakukan pandangan mereka sendiri. Yang kedua, penuh kebohongan. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka penuh kebohongan? Mereka membohongi sesama orang Kristen dengan ajaran-ajaran mereka, sebagian diambil dari Alkitab. Namun sesungguhnya mereka memungkiri otoritas dan otentisitas Alkitab dan menolak semua kemutlakan dalam teologi Kristen. Inilah yang namanya kebohongan. Waktu mereka menyampaikan ceramah, seminar di luar mimbar gereja, mereka menebas, memotong semua hal-hal yang berbau kemutlakan, keabsolutan. Mereka menguliti semua hal-hal yang berbau finalitas Alkitab, finalitas Kristus, finalitas kekristenan. Mereka anti dan mereka membuang semua itu. Tetapi hari Minggu mereka menyampaikan kebenaran khotbah mereka yang seperti orang rohaniawan, seperti rohaniawan yang betul-betul cinta Allah, cinta Yesus, betul-betul percaya Alkitab. Nah, ini juga saya katakan kebohongan ke dalam, kemunafikan keluar. Ya, kebohongan di antara orang Kristen dan kemunafikan kepada orang-orang yang non-Kristen. Ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang sangat-sangat memalukan dan menyedihkan apabila seorang agamawan, seorang beragama dan seorang tokoh agama berwajah dua seperti ini, yaitu bersikap munafik kepada orang-orang beragama lain dan penuh kebohongan dengan agamanya sendiri, khususnya dengan umat beragama, umat seagama dengan dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita menilai syarat dengan kepalsuan. Masih bertalian dengan pokok pertama, kemunafikan, kebohongan, ya tidak mungkin terpisahkan dengan kepalsuan. Kenapa demikian? Mereka seolah-olah memperjuangkan kedamaian dunia dengan menawarkan teologi yang lunak, teologi yang kelihatannya peaceful, penuh kedamaian, teologi yang bersahabat dengan manusia, teologi humanitas, teologi yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Namun sayangnya, dengan kedamaian semu dari kepalsuan berpikir mereka. Inilah yang saya katakan syarat dengan kepalsuan. Karena kedamaian yang mereka bangun untuk menciptakan hubungan damai dengan sesama orang yang beragama, berbeda agama, kedamaian yang mereka bangun yaitu dengan cara-cara yang merusak agamanya sendiri, dan kedamaian yang mereka tawarkan adalah kedamaian yang palsu. Saya bisa bertanya, selama 30 tahun, apa bentuk kedamaian yang dihasilkan oleh kaum pluralis dengan pluralisme agama mereka? Ini pertanyaan saya. Show me, tunjukkan pada saya kedamaian bangsa, kedamaian komunitas, kedamaian gereja, seperti apa? Berikan contoh dari buah pikir pluralisme agama yang kalian telurkan, yang kalian hasilkan. Let me know. Saya belum pernah melihat.
ada buah-buah, karena tidak mungkin kepalsuan menghasilkan buah. Inilah penilaian yang ketiga saya terhadap pluralisme agama, dan khususnya kaum pluralis. Yang keempat, saya menilai mereka mengadakan pemberontakan teologis. Karena teologi yang sudah dibangun selama 20 abad oleh para ahli, sejak para penulis kitab Alkitab, Matius itu penulis kitab-kitab Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus. Ya. Mereka menulis semua itu. Lalu oleh gereja mula-mula menjadikan patokan yang dikenal dengan tradisional teologi atau ortodoks teologi, teologi ortodoks, teologi standar, teologi standar. Teologi tradisional itu sama dengan teologi standar, teologi ortodoks itu teologi baku, teologi standar. Kemudian kan diselewengkan oleh bapak-bapak gereja, tidak semua. Misalnya di antaranya Origenes dan sejumlah bapak gereja yang lain. Lalu kemudian dipulihkan oleh Agustinus pada abad 5. Ya, Agustinus lahir akhir abad 4. Lalu Agustinus menjadi standar teologi selama berabad-abad, abad 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi dengan bangkitnya kepausan dan akhirnya teologi skolastik pada abad pertengahan lebih mendominasi, ya, dominasi filsafat Aristoteles menguasai teologi dan perteologian kaum skolastik, dan diantaranya para teolog abad pertengahan, sehingga terjadi teologi yang kabur, terjadi pengaburan teologi karena dominasi filsafat sangat kuat. Salah berfilsafat menurut saya tidak ada salah. Filsafat tidak ada kesalahan. Yang ada salah berfilsafat. Dengar baik-baik. Menurut saya, tidak ada kesalahan dalam filsafat. Yang salah yaitu salah berfilsafat dan salah menerapkan filsafat. Khususnya salah mengaplikasikan filsafat dalam berteologi. Itu problem. Nah, kemudian Tuhan memakai Martin Luther dan para reformator lainnya untuk membersihkan gereja dari pengaruh pemikiran teologi yang sumbang. Sekaligus membersihkan perilaku gereja yang kotor yang dilakoni oleh banyak pemimpin gereja. Dan seterusnya. Nah, pada bangkitnya abad 19 yang didahului dengan abad 18, ya, abad rasionalis, abad enlightenment, abad pencerahan, yang abad pencerahan ini didahului dengan abad Renaissance, kelahiran kembali. Lalu muncul abad enlightenment, abad pencerahan, di mana rasio manusia menjadi standar, mengedepankan rasio, tapi rasio yang namanya ide, mereka sudah punya ide tentang kebenaran yang diafirmasi dengan rasio, dengan hukum rasionalisme, lalu akhirnya mereka mau mengusir Tuhan keluar dari bumi ini. Pada abad 18, lahirlah ateisme. Ateisme merajalela di dunia, berbarengan dengan sains dan filsafat. Maka banyak filsuf dan banyak ilmuwan yang menjadi ateis. Ya. Lalu pada abad 19, lahirlah satu perkembangan berpikir namanya romantisisme, yang mengubah arah berpikir para pemikir pada abad 19, di antaranya para teolog, yang kemudian mengaplikasikan dan menggunakan tools berpikir metodologi modern dalam berteologi, berakibat pada menghasilkan teologi liberal. Ya, teologi liberal yang mengubah Alkitab dengan metodologi sains. Alkitab diperlakukan bukan lagi sebagai kitab wahyu Allah, kitab yang adalah wahyu Allah, tetapi dianggap kitab itu
sebagaimana kitab-kitab yang lain. Jadi metodologi berpikir, sistem keilmiahan sebagai parameter mengukur kebenaran, menilai biologi, fisika, kimia, buku-buku sains, alat ukur yang sama dipakai untuk mengukur Alkitab. Inilah suatu kecelakaan dalam studi teologi, berakibat pada lahirnya dan meledaknya teologi liberal pada abad 19. Ya. Kemudian kembali Tuhan memulihkan teologi gereja dengan membangkitkan para teolog evangelical, kaum Injili yang memulihkan teologi, dan sampai sekarang kelompok Injili masih ada pengaruh untuk menegakkan kebenaran yang dinodai oleh pemikiran para teolog liberal, ya, yang mempengaruhi gereja sehingga gereja di Eropa menjadi gereja yang tanpa penduduknya, tanpa umatnya, karena kekeringan melanda gereja-gereja Eropa akibat teologi liberal. Ya, hal yang sama juga membuat para teolog liberal menjadi kering sehingga hanya menjadi ilmuwan. Nah, pemberontakan berlanjut pada perilaku kaum teolog yang disebut pluralis. Mereka juga ingin mengotori gereja dengan mengubah teologi dengan cara menawarkan satu produk berteologi gaya baru, yaitu pluralisme agama. Dan saya katakan ini pemberontakan oleh karena apa? Perjuangan kaum pluralis sama dengan perjuangan para Raja Nimrod dalam Kejadian pasal 11. Ya, Nimrod sebagai raja kerajaan Babel dengan masyarakat Babel yang ingin membangun satu tatanan baru, dunia baru yang bebas dari hukuman Tuhan. Karena sebelumnya dunia dihukum dengan banjir, dengan air bah. Mereka mulai berteologi untuk melawan Tuhan, bahwa sekalipun nanti datang ada hukuman Tuhan dalam bentuk air bah, kami akan membangun menara Babel sehingga kami bisa selamat dan tidak akan tenggelam. Ya, kami harus membangun menara Babel menjulang tinggi. Sekaligus hal yang utama, mereka memberontak kepada Tuhan karena Tuhan menyuruh mereka untuk tersebar, penuhi bumi. Ya, tetapi mereka melawan perintah Tuhan, amanat Tuhan untuk tersebar, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi mereka mengatakan, mari kita berkumpul, membangun satu menara sampai ke langit. Kita harus kumpul, jangan tersebar. Itu namanya pemberontakan. Dan hal ini, hal yang sama diperjuangkan oleh kaum pluralis. Mereka ingin membangun menara Babel dengan teologi pluralisme mereka, yaitu menyatukan dunia ini yang tidak perlu damai dan tidak ada pertikaian dengan satu agama, satu bahasa teologi, satu bahasa iman, satu bahasa ibadah, satu bahasa agama. Itulah yang diperjuangkan oleh pluralis dengan pluralisme agama mereka. Tetapi sayang, sebagaimana menara Babel dilululantakkan oleh Allah, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka menjadi tidak saling mengerti karena bahasa mereka menjadi bahasa kacau. Itulah artinya Babel. Babel artinya Babilu. Ya, bukan Babilu, ini bukan maki-makian ya. Kamu nih babi. Babilu bukan. Babel itu dari kata bahasa Aram Babilu, artinya kekacauan. Dan kekacauan itu karena dimulai oleh kekacauan bahasa Babel yang ingin membuat bahasa persatuan manusia untuk melawan bahasa Allah. Dan Allah melululantakkan dan mengacaukan sehingga perjuangan mereka membangun menara kandas dan hancur. Dan itulah yang sudah sedang terjadi pada para pluralis. Yang kelima, sebagaimana yang sempat kita bahas beberapa hari ini, penilaian saya atau penilaian kita mengenai pluralisme agama, sebenarnya mereka sedang membangun satu new religion. Mereka berusaha mencari titik temu, yakni satu Allah yang sama, sebagai sumber semua agama, dan sebagai
sebagai tujuan semua agama, sebagai sumber semua agama dan sebagai tujuan semua agama. Namun mereka sendiri menyatukan semuanya dengan cara melucuti semua keunikan-keunikan yang ada pada masing-masing agama dengan tujuan mewujudkan satu agama baru yang satu dan yang sama. Jadi mereka, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa pluralisme agama ini adalah anti Pancasila dan anti semua agama. Mereka itu perusak agama Islam, perusak Hindu, Buddha, perusak kekristenan. Karena mereka akhirnya berjuang seperti Raja Nimrod membangun Menara Babel. Mereka mau membangun satu new religion, satu agama baru, yaitu agama tanpa nama. Sebagai gabungan dari semua agama-agama yang ada di dunia ini. Dengan semua agama bergabung, maka mereka berasumsi dunia akan damai. Ya, dunia akan mengalami kedamaian. Tapi ini kedamaian yang semu dan impossible terwujud. Ini yang saya sampaikan dari teori Kopernikus, John Hicks, bahwa Allah adalah satu dan sama sebagai pusat dan semua manusia harus bersatu pada Allah. Di sini Shinto, Buddha, agama suku, agama Hindu, Tao, Konghucu, Islam, Tuhan Yesus, Kristen, ini berpusat pada satu titik. Ya, bahwa Allah adalah pusat gravitasi dan seluruh agama lain berputar mengelilingi Allah. Tuhan Yesus pun salah satu daripada yang mengelilingi Allah. Maka Tuhan Yesus bukan satu-satunya. Karena itu kaum pluralis anti finalitas, anti satu-satunya. Ya, ini di sini lah pijakan saya untuk mengatakan bahwa mereka bangun satu agama baru. Nah, bertalian dengan ini, saya menyampaikan penilaian saya yang ke-6. Yaitu, mereka, nama pandangan mereka yaitu religious pluralism. Ya, religious pluralism. Dalam bahasa Indonesia, pluralisme agama. Yang mereka perjuangkan, yaitu mereka memperjuangkan pluralisme agama. Kata pluralisme mengungkapkan tentang kemajemukan, paham kemajemukan, atau pandangan tentang kejamakan. Pluralisme agama adalah kejamakan agama atau kemajemukan agama. Mereka berbicara pluralisme, tetapi spirit mereka yaitu menyatukan semua agama. Sehingga mereka sesungguhnya anti pluralitas. Dengar baik-baik. Mereka itu penipu. Mereka menekankan kata pluralisme agama, tapi yang mereka perjuangkan menyatukan semua agama. Sehingga mereka menjadi anti pluralitas, berarti mereka anti Pancasila. Ya, tapi mereka tidak anti peluru. Nah, karena itu saya sudah menilai mereka 19 tahun yang lalu, bahwa mereka adalah singularisme, bukan pluralisme. Karena mereka mau berpikir semua came from one and go to one. Sehingga penilaian saya sejak 19 tahun yang lalu, bahwa mereka memang sebenarnya inkonsisten. Mereka memperjuangkan pluralisme, tetapi pikiran mereka sebenarnya adalah singularisme, yaitu penyatuan, pandangan menyatukan semua agama-agama menjadi agama yang satu baru. Mereka menduga dengan demikian dunia akan aman. Yang ketujuh, mereka cenderung inkonsisten. Ya, seperti tadi. Dan di antaranya demikian juga. Mereka anti kemutlakan. Mereka tidak setuju kebenaran mutlak. Tidak ada the absolute truth. Tidak ada kebenaran mutlak. Tetapi sayangnya, mereka memutlakkan pandangan mereka. Seolah-olah semua pandangan yang berbeda dengan mereka dianggap tidak benar, ya, tidak logis, tidak bisa diterima. Karena itu mereka anti kemutlakan. Yesus yang mutlak tidak ada. Alkitab yang mutlak tidak ada. Islam yang mutlak tidak ada. Hindu yang mutlak tidak ada. Buddha yang mutlak tidak ada.
Sebab kemutlakan ini membuat agama-agama saling konflik dan bahkan konflik horizontal, bukan hanya perang dingin, tapi perang fisik di antara para umat. Karena dugaan mereka itulah sebab karena masing-masing agama mempunyai senjatanya masing-masing, yaitu kemutlakan, kebenaran yang mutlak. Karena itu mereka anti kemutlakan. Tetapi sayang, mereka sendiri memutlakkan pandangan mereka. Mereka meragukan semua kebenaran mutlak dari semua agama, namun mereka memutlakkan kebenaran mereka sendiri. Inilah inkonsistensi kaum pluralis, ya, yang sangat-sangat menyedihkan menurut saya. Sesuatu perilaku yang tidak ilmiah, ya, sama dengan mereka mereka bisa menelanjangi hotel-hotel maksiat, tapi mereka sendiri adalah pelanggan-pelanggan hotel maksiat. Itu analogilah. Karena, nah, yang ke-8, inappropriate way. Saya lagi mencari bahasa Indonesia, ini istilah saya. Istilah yang saya coba, saya cari dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah dibendakan. Maka saya menggunakan bahasa Inggris. Cara yang tidak pantas. Ini saya artikan inappropriate way. Cara yang tidak pantas. Yaitu pluralisme agama tidak sesuai dengan semua ideologi, semua teologi, apapun di dunia. Khususnya dalam konteks masyarakat majemuk agamanya seperti di Indonesia. Tidak pantas. Karena mereka merusak, mereka itu aneh, dan aneh bin ajaib dalam berteologi. Mereka menggabungkan Alkitab dengan kitab Weda, Tripitaka, Al-Quran, bahkan mereka menggabungkan dengan filsafat Tiongkok, filsafat yang Korea, yang mengemuka di dunia, di Asia, yang mereka anggap adalah wahyu Allah untuk bangsa, untuk komunitas, untuk agama. Dan itulah yang saya katakan inappropriate way. Cara-cara yang tidak pantas. Tidak ada satu ideologi. Ya, bahkan ideologi komunis pun, ini sarkastis ini, ideologi komunis pun tidak cocok untuk pluralisme agama. Apalagi ideologi Pancasila. Tidak cocok. Hanya mereka membohongi orang Kristen selama minimal 30 tahun ini. Mereka membohongi orang Kristen, gereja-gereja, dan berlaku munafik kepada agama-agama non-Kristen di Indonesia selama minimal 30 tahun. Lalu mereka menipu pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemerintah, yang menyukai mereka. Karena mereka punya teologi yang lembut, teologi yang bersahabat, teologi yang lunak, teologi yang elastis, teologi yang lentur, teologi yang kompromistis. Ya, inilah penilaian saya terhadap pluralisme agama. Sebagai penutup, pernyataan penutup. Yesaya 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Ya, keluar dari pluralisme agama. Karena itu Babel. Keluar dari kekacauan. Mari Indonesia harus keluar dari kekacauan, yaitu fundamentalisme dan pluralisme. Pluralisme dan fundamentalisme agama adalah biang kerok kekacauan dunia. Dan biang kerok kekacauan politik Indonesia. Karena politisi akan mudah menggandeng kaum fundamental dan kaum pluralis. Karena ada daya jual. Yang pertama, pura-pura lunak. Ya, yang pertama lunak, yaitu pluralisme ekstrim kanan, dan yang lainnya ekstrim kiri, yaitu fundamentalisme agama. Dua ini memperkeruh perpolitikan di Indonesia, memperlambat kemajuan ekonomi Indonesia. Dua hal ini membuat budaya Indonesia menjadi budaya aneh karena dua
dua kubu, dua polarisasi berpikir dan berperilaku manusia, fundamentalis dan pluralis. Karena itu disuruhkan oleh Nabi Yesaya, keluarlah dari Babel, keluarlah dari pluralisme agama, keluarlah dari fundamentalisme agama, larilah dari kasdim. Sama, kasdim itu Babel. Beritakanlah dengan suara-suara, dengan suara sorak-sorai. Artinya dengan lantang, dengan tegas, dengan suara yang jelas. Kabarkanlah, siarkanlah sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ya, Tuhan telah menebus. Menyampaikan tentang tindakan Allah melampaui agama-agama. Tindakan Allah melampaui agama-agama. Yaitu Allah menebus. Inilah yang sebenarnya yang dimasukkan dengan agama penebusan. Hanya ada dua agama di dunia. Agama redemption dan agama tanpa penebusan. Agama penebusan adalah agama dari Tuhan. Dan Kristus adalah penebus. Dan dia menebus manusia berdosa. Sehingga menghasilkan gereja, menghasilkan agama penebusan. Di luar ini, agama yang tidak ada aspek penebusan. Hanya aspek perjuangan, aspek usaha. Harus buat ini, harus berjuang mengejar kesalehan supaya diselamatkan. Itulah agama-agama non penebusan, yaitu harus beribadah ke sini ke sana, harus melakukan hukum-hukum agama supaya diselamatkan. Itulah agama perjuangan, agama usaha, agama tanpa penebusan. Tapi agama satu usaha jeripaya manusia mencari Allah. Tapi agama penebusan adalah agama Allah mencari manusia. Dan Allah mencari manusia dengan serius melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah menemukan kita di kayu salib. Di atas kayu salib Allah menemukan kita. Stay free, siapapun Allah temukan di kayu salib melalui Yesus Kristus. Karena itu perjumpaan manusia dengan Allah adalah perjumpaan di atas kayu salib. Tidak ada perjumpaan manusia dengan Allah di luar salib Kristus. Hanya oleh salib Kristus manusia berdamai dengan Allah. Manusia berjumpa dengan Allah, menjumpai manusia di atas kayu salib. Tatkala orang percaya kepada yang disalib, di sanalah terjadi perjumpaan yang sesungguhnya. Itulah yang namanya menebus Yakub hambanya. Menebus kita, orang-orang berdosa, menjadi hamba-hamba Allah. Demikianlah penilaian saya mengenai pluralisme agama, secara khusus para penggagas dan pendukung pandangan pluralisme agama ini, yaitu kaum pluralis, yang saya tutup dengan undangan. Ayolah, keluarlah dari pluralisme agama. Ayo, keluarlah dari fundamentalisme agama. Keluarlah, larilah. Karena kalau tidak keluar, kita sedang dalam kekacauan. Seperti Menara Babel, dilululantakkan oleh Allah. Karena itu Tuhan mengundang, keluarlah dari Babel. Dan mari kita mendengar suara Allah, yaitu Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bicara mengenai agama penebusan, hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus melampaui agama. Jangan menyimpan Tuhan Yesus hanya dalam agama Kristen. Terlalu kecil agama Kristen untuk menampung Tuhan Yesus. Terlalu kecil dunia ini untuk menampung Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah segala bangsa. Dia tidak hanya monopoli orang Kristen. Dia tidak hanya monopoli gereja tertentu. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah serua sekalian alam. Allah atas segala yang ada. Dia adalah Allah atas semua manusia. Baik mereka yang percaya pada dia, maupun mereka yang tidak mau percaya pada dia. Yesus adalah satu-satunya Allah. Baik mereka yang mengaku dia adalah Allah, maupun mereka yang membenci dia, atau yang tidak mengakui dia. Karena kealahan Yesus tidak bergantung pada pengakuan saudara
yang percaya maupun yang tidak percaya. Kealahan Yesus menghakikat pada dirinya. Tidak bergantung pada siapa yang mengakui dia, dan kealahannya tidak bergantung pada pengakuan umat. Kealahannya menghakikat pada dirinya. Ya, bukan karena hasil rumusan Nisia. Kealahan Yesus bukan karena pengakuan Petrus. Karena toh juga pengakuan Petrus, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan pengakuan Petrus, tapi Bapa di sorga lah yang menyingkapkan itu pada Petrus, sehingga Petrus menyatakan, you are the Christ, the Son of the living God. Jadi, bukan karena pengakuan gereja, Yesus adalah Allah. Tapi karena kealahan Yesuslah yang olehnya gereja mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.